Mboten tandur teng griya napa, Bu? Lah iki nek ditanam yo kalih anu banyu asin ngoten mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komplek Mercusuar kita akan turun ke Pantai Baron untuk melihat-lihat suasana di seputaran pantai yang berupa teluk memanjang ke daratan ratusan meter ini. Jalan setapak masih undakan batu pasang, belum dicor sehingga kelihatan natural. Ada beberapa spot swafoto, gazebo, dan warung kopi di sepanjang jalan setapak ini. Ada baiknya sebelum menginjakkan kaki ke pantai yang legendaris ini, kita perlu tahu seluk-beluk penamaan Pantai Baron. Konon ada warga Belanda yang datang ke tempat ini bernama Baron Schäfer. Baron Schäfer memilih teluk ini untuk berlabuh karena cukup eksotis dan tentunya dengan pertimbangan strategis. Meskipun warga asing, Baron Schäfer juga dipercaya sebagai bangsawan yang memiliki kesaktian yang diakui banyak orang. Akhirnya pantai yang berada di Dusun Rejosari, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul ini dinamakan Pantai Baron. Dari balik pohon pandan-pandan laut ini tampak deretan perahu nelayan yang berlabuh dan jajaran payung-payung memanjang mengikuti aliran air tawar yang menjadi keunikan dan daya tarik Pantai Baron. Bersatunya aktivitas melaut para nelayan dengan arus pengunjung yang ramai membuat suasana pantai ini sangat menyenangkan bagi wisata keluarga. Perahu-perahu yang lumayan banyak ini menjadi pemandangan yang khas di Pantai Baron dan dapat dijadikan sebagai wahana swafoto yang menarik. Kita lintasi pasir lembut berwarna kecoklatan ini untuk melihat dari dekat aliran air tawar yang ada di sisi barat Pantai Baron ini. Ada terdapat genangan air payo yang membentuk seperti danau yang terkurung oleh pasir pantai pada sisi utara yang selalu dilewati jika kita masuk dari arah pintu utama. Inilah Bukit Tanjung Baron yang dilihat dari pantai, tampak utuh dengan menara suarnya yang berada di ujung tanjung ini. Inilah lubang gua tempat pemunculan sungai bawah tanah yang mengalirkan air tawar dengan arah aliran mengikuti bentuk kaki bukit sisi barat Pantai Baron hingga menyatu dengan air asin di lautan lepas. Terdapatnya bongkah-bongkah batu gamping di depan mulut gua, serta bentuk tebing curam yang tegak di atas lubang gua, menandakan terdapatnya proses geologi berupa patahan. Air tawar yang muncul dari sistem sungai bawah tanah ini dimanfaatkan dengan dipompa untuk ditampung dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Adanya aliran sungai bawah tanah ini memberikan kontribusi terhadap warna pasir pantai yang berwarna coklat kehitaman. Hal ini karena sungai bawah tanah yang muncul di Pantai Baron ini juga membawa material hasil pengikisan di sepanjang alirannya.
Pasir hitam adalah mineral gelap hasil pengendapan dari erosi batuan lain selain dari batu kapur. Di atas tanjung sebelah barat Pantai Baron terdapat jam matahari di Komplek Baron Teknopark. Kita akan ke sana, yang oleh penduduk juga dikenal dengan sebutan Parangrajo. Kita keluar dari Pantai Baron. Sebelum pos retribusi terdapat persimpangan dengan papan nama dan penunjuk arah Baron Teknopark. Kita ikuti jalan yang berada di antara bukit-bukit Gamping yang merupakan kawasan Kars Gunung Sewu ini. Ujung jalan aspal ini adalah kawasan Baron Teknopark. Kawasan yang dikelilingi pagar ini ternyata masih tertutup untuk dikunjungi. Namun kita bisa menikmati panorama Pantai Baron dari sini. Bukit kapur yang gersang dengan bentuk-bentuk pesisir yang curam bisa dilihat dan dinikmati dari sini. Kuatnya angin laut membuat panasnya terik matahari tidak begitu menyengat di kulit. Untuk pertama untuk pemancingan ya Mas. Keduanya untuk sakral. Dulunya saya sudah kreatif di situ mencari apa impen atau apa istilahnya, saya kurang anu tuh Mas. Itu ya kalau dulu kan ada nomor ada itu tahu, saya diajak teman-teman untuk duduk di situ ya. Tirakat. Iya, tirakatan di situ. Istri saya pun pernah sakit, saya diminta ngirim sesaji di situ. Minta rokok, istilah rokok dulu sedang garam merah. Itu ya, sampai sekarang sembuh. itu syarat atau memang ada wahyu? Ada kata-kata wahyu Mas. Wahyu dari itu saya kan pernah. Cuma saya kecil kan nelayan Mas, mulai dari nelayan kan saya 82. Terus lama-lama saya perjuangan di Sarlimas, terus saya diangkat pegawai negeri ini di PNS. Baru berapa tahun diangkat, mulai 2012-13 itu. Nah, saya dulunya sering-sering ke sana-sana, ada kira-kira rawan-rawan itu loh Mas. Saya tidur di situ, kalau di Baron itu Baron Spider, kalau sini Parangrajo itu ya agak, kalau tidur di situ agak ngeri kalau enggak biasanya. Terus yang biasa untuk tirakatan itu batu melampar atau gua? Cuma di batu aja, dijorok di pantai itu aja. Di situ kan ada yang teduh, ada yang kadang-kadang kalau orang dulu tuh Mas itu masih pakai panjang hilang istilahnya. Tuh ngirim itu kan Gustinya orang itu kan dekat di situ. Kita ada yang mengkoni namanya Bupati Parangrajo itu. Semua itu pengalaman saya. Terus ada untuk upacara kayak larung saji atau apa gitu? Itu dari Baron Mas. Baron, ya. Di Baronnya. Setiap tahun ada ya? Ada tiap tahun. Ini tanggal berapa itu mau anu Pak itu? Sudah mau larungan nelayan ini. Kalau tidak salah 28 September ini. Jadi nggak selalu suronan, nggak selalu ya? Suro itu, kalau suro itu kan bakul pedagang-pedagang Mas. Pedagang-pedagang ini nelayan. Kalau ini nelayan, hajatan nelayan. Rame Mas biasanya itu. Sekian cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.